Hai anak-anak, kita jumpa lagi pada pembelajaran biologi. Ibu harapkan anak-anak ibu tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita tetap dalam keadaan sehat, terhindar dari paparan virus corona. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sistem reproduksi manusia. Nah, kompetensi dasar yang ada pada bab ini yaitu kompetensi dasar 312, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam proses reproduksi manusia melalui studi literatur dan pengamatan. Nah, bayi dilahirkan itu dari seorang ibu atau orang tua mereka. Bayi terlahir di dunia ini melalui suatu rangkaian proses yang tidak sederhana, mulai dari proses fertilisasi, pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam perut seorang ibu sampai terlahir ke dunia ini. Nah, apa yang dimaksud dengan fertilisasi itu? Fertilisasi yaitu proses peleburan antara sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina atau ovum membentuk zigot. Nah, fertilisasi ini merupakan salah satu tahapan pada proses reproduksi manusia. Nah, apa itu reproduksi? Reproduksi merupakan kemampuan suatu organisme untuk menghasilkan organisme yang baru yang sifatnya sama persis dengan induknya atau merupakan penggabungan sifat dari kedua induknya. Nah, ini adalah gambar anatomi alat reproduksi wanita di mana bayi itu akan berkembang setelah terjadinya kopulasi atau fertilisasi. Ada tuba Fallopi yang ada bagian kiri dan kanan. Kemudian ada ovarium terdapat pada bagian kiri dan kanan juga. Lalu ada leher rahim atau cervix. Kemudian ada vagina. Kemudian ini ada endometrium, yaitu tempat menempelnya janin. Kemudian ada uterus atau rahim. Nah, apa fungsinya? Tuba Fallopi itu berfungsi tempat terjadinya proses fertilisasi atau pertemuan antara sel telur dengan sel sperma itu terjadi pada bagian tuba Fallopi. Sedangkan ovarium berfungsi sebagai tempat proses pembentukan sel telur atau ovum, atau disebut juga proses oogenesis. Kemudian, ovarium ini juga menghasilkan hormon wanita seperti hormon estrogen dan hormon progesteron. Vagina yaitu sebagai alat kopulasi. Nah, uterus atau rahim itu berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Untuk lebih memahami proses fertilisasi, mari kita saksikan video berikut ini. Setelah terjadi kopulasi, sekali kopulasi, jumlah sel sperma yang dimasukkan ke dalam alat kelamin wanita yaitu berjumlah 250 sampai 400 juta sel sperma. Sel sperma yang berjuta-juta ini akan berlari berlomba-lomba untuk mendapatkan sel telur. Setelah mendekati sel telur, sel sperma ini akan berusaha menembus sel telur. Dari berjuta-juta sel sperma, hanya ada satu sel sperma yang mampu menembus sel telur. Sel sperma yang pertama sekali mengeluarkan enzim hidrolisik, dialah yang akan berhasil masuk ke dalam sel telur
di mana sel korona radiata dan zona fluida oosit akan terbuka setelah enzim hidrolitik dikeluarkan. Kemudian zona fluida menjadi kebal atau tebal sehingga tidak bisa ditembus oleh sperma yang lainnya. Sperma yang tidak menembus sel telur akan mati. Sesampainya di dalam sel telur, maka sel sperma akan melebur atau bersatu dengan sel telur. Inti sel-sel sperma dan inti sel-sel telur akan melebur menjadi satu. Peleburan sel sperma dengan sel telur akan menghasilkan zigot. Sel akan mengalami pembelahan dari 1 sel, 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan seterusnya. Pembelahan sel terus terjadi hingga terbentuk banyak atau jumlah sel itu berjuta-juta. Pada tahap ini, sel dikatakan mengalami fase morulasi. Setelah tahap morulasi, janin tadi akan membentuk bola berongga atau blastozoel yang disebut fase blastulasi. Setelah tahap blastulasi, maka zigot tadi akan membentuk 3 lapisan tubuh atau tripoblastik. Bagian lapisan luar dikatakan ektoderm, bagian lapisan dalam dikatakan endoderm, bagian lapisan tengah dikatakan mesoderm. Nah, setelah terbentuk tulang punggung, kemudian terbentuk jantung yang berwarna merah tersebut yang berdetak. Janin akan dihubungkan dengan suatu plasenta. Jantung sudah mulai berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Janin akan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam rahim. Organ-organ tubuh lainnya sudah mulai terbentuk. Tungkai tangan sudah terbentuk. Organ mata sudah mulai terbentuk. Tungkai kaki sudah mulai terbentuk. Hidung sudah mulai terbentuk, mata sudah mulai sempurna. Kulit bayi sudah mulai mengembang.
telinga sudah mulai terbentuk. Bentuk wajah sudah mulai sempurna. Mulut sudah terbentuk. Janin akan terus mengalami pertumbuhan hingga nanti organ-organ tubuh seluruhnya sudah terbentuk dengan sempurna. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya.